Jadi kalau suami sedang marah, masalah bagi ibu itu kemarahan suami atau sikap ibu terhadap kemarahan suami? Ah, bagus. Jadi kalau suami marah, bagaimana ibu? Ikut marah? Telulus hadir. Kalau suami marah, harus bagaimana? Kalau istri marah, bagaimana? Al-Quran jawabannya tinggal nyontek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan majelis ini majelis penuh dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang Engkau terima, dengan doa yang Engkau ijabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi majlis ini dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baru pertama kali berada di masjid ini. Masya Allah, masjidnya indah. Mudah-mudahan yang memakmurkannya lebih indah. Karena yang lebih penting dari masjid ini adalah akhlak kita. Masjid ini lapang. Mudah-mudahan hati kita lebih lapang. Karena penderitaan bukan karena lapang sempitnya dunia, tapi karena lapang sempitnya hati. Sepertinya bangunan ini dirancang kokoh. Mudah-mudahan iman kita lebih kokoh. Karena apalah artinya bangunan kokoh kalau iman jamaahnya rapuh. Masjid ini bagus karena bahan bangunannya beda-beda. Kalau bahan bangunannya pasir semua, tidak jadi. Makanya umat ini bagus kalau bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Umat Islam akan menjadi lemah ketika setiap perbedaan menjadi permusuhan, menjadi perselisihan. Bukankah masjid ini juga bahan bangunannya beda-beda, tapi karena semuanya mau bersama, jadilah indah, jadilah megah, jadilah manfaat. Demikian pula perbedaan di antara umat, kalau disikapi dengan bijaksana, dengan tepat, akan indah umat ini. Bangunan ini megah karena bahan bangunannya rela pada tempatnya masing-masing, tidak sibuk menonjolkan diri. Betul? Ada batu kah di sini bangunan ini? Kelihatan tidak? Ternyata tidak harus kelihatan untuk diakui. Apakah ada pasir? Kelihatan tidak? Ternyata untuk diakui itu tidak harus selalu kelihatan. Kenapa?
bangunan ini indah karena adil. Orangnya, bahannya mau menempatkan diri pada tempatnya. Batu kebek biarlah dia ditanam di bawah. Kloset biar di toilet saja, jangan di mihrab ya. Masalah bagi umat susah bersatu kalau masing-masing ingin menonjolkan diri, ingin merasa paling penting, merasa paling benar, merasa harus tampil, jadi masalah. Sama di keluarga juga, Bu. Kalau ibu merasa paling berjasa, pasti banyak masalah di keluarga itu. Kalau suami merasa paling penting, pasti banyak masalah. Karena yang bagus itu menempatkan diri pada tempatnya. Yang ketiga, bahan bangunan ini, masjid ini menjadi indah karena tidak meremehkan yang kecil-kecil. Ada paku, ada. Tidak ada paku, berjatuhan ini. Ada pasir, pasir dihargai. Artinya kebersamaan itu akan indah, tidak usah pakai sombong. Kalau sudah senang meremehkan yang lain, susah akurnya. Mana yang penting, guru atau murid? Dua-duanya. Sekarang jadi guru tidak ada muridnya, ngajar siapa? Mana yang penting, bawahan atau atasan? Ini di kantor ya hadirin. Sekarang ke kantor pakai atasan saja. Maksudnya ada atasan saja. Siapa yang bekerja? Jadi umat ini akan bisa indah kalau tidak pakai sombong. Kalau sudah merendahkan orang lain, sudah tidak ada lagi keindahan. Ini ada betonnya tidak nih? Beton kokoh, kuat, terdiri atas apa saja? Pasir, besi, baja, beton, apa lagi? Split, semen, bisa ngumpul, bisa erat. Oleh siapa syariatnya? Apa? Air. Yang terlembutlah ternyata yang mempererat. Hari Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi umat ini akan indah kalau para ulama, para pimpinan dan umatnya semuanya termasuk makhluk halus, halus hatinya, halus tutur katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan adanya takdir masjid ini bisa membuat umat lebih indah akhlaknya, lebih indah kebersamaannya, dan lebih banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini teh dari mana aja? Cicalengka mana? Masya Allah. Ini tahu dari mana acara ini? Ibu dari Lampung, Masya Allah. Tapi kelihatannya semuanya dari tadi ini ya. Alhamdulillah.
Biasanya kajian hari Kamis di Masjid Trans Studio. Kalau hari Ahad seperti ini di Istiqlal. Kalau di Istiqlal besar, alhamdulillah. Tapi sedikit banyak yang datang, tetap saja yang menilai cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai banyak jadi ujub, sedikit jadi kecewa. Karena Tuhan kita bukan jumlah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Tapi sebelumnya bolehkah saya film dulu? Ya, beginilah dunia sekarang. Masya Allah. Semoga yang ada ini jadi ahli sorga semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dah dokumentasi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu selama hidup ini apa? Dan Allah menguji kita dengan bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Hidup ini adalah ujian, baik kesusahan maupun kesenangan, yang cocok dengan keinginan dan yang tidak cocok dengan keinginan. Yang bahagia itu adalah yang bisa menyikapi ujian kesusahan dan kesenangan dengan tepat. Tidak ada soal ujian hidup yang berat. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Jawab. Mana yang bahaya? Masalah keuangan, masalah rejeki, atau sikap kita terhadap rejeki? Benar. Rezeki Allah yang menguasai. Ya. Mau kemana lagi? Sudah tuh duduk. Jadi, ya. Karena dalam ilmu pidato setiap ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak itu ujiannya ya. Jadi kalau ada yang jalan sana jalan sini, pasti semua lihat yang jalan. Lanjut. Sampai di mana tadi? Jadi yang menjadi masalah bagi seorang istri, ini banyak ibu-ibu, sikap suami, kelakuan suami, atau sikap terhadap kelakuan suami? Jawab. Bagus. Teori mah gampang, Bu. Jadi kalau suami sedang marah, masalah bagi ibu
itu kemarahan suami atau sikap ibu terhadap kemarahan suami? Ah, bagus. Jadi kalau suami marah bagaimana ibu? Ikut marah? Telulus. Kalau suami marah harus bagaimana? Kalau istri marah bagaimana? Al-Quran jawabannya tinggal nyontek. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau ada yang menjengkelkan, tahan amarah. Itu jawabannya. Apa selanjutnya? Wal afina 'anin nas. Maafkan orang-orang. Surat Ali Imran 134 ya. Ciri orang yang takwa, yang lulus nih. Menahan amarah, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik. Gitu Bu. Jadi suami marah teh, kumaha sih ibu teh? Hah? Langsung ibu menahan marah, kemudian ibu maafkan dan berbuat baik. Lulus. Monyet. Apa jawaban kita? Marah jangan. Disebut monyet, bahaya tidak? Tidak. Kita monyet bukan? Berarti dia belum tahu monyet. Jadi jawaban kita apa? Monyet lu. Bukan. Assalamualaikum. Beres. Tidak rumit Pak. Yang rumit itu yang pakai nafsu. Jadi urusan jadi ribet karena nafsu. Sama Bapak juga ya. Kenapa kita nafsu? Karena kurang ilmu. Kita tidak menggunakan SOP, cara-cara yang benar menghadapi masalah sesuai dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan, apa bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Kalau ujian sekolah diberi soal, kita serahkan ke guru, misalkan begini, ini soalnya nak. Terus murid berkata begini, duhai guru yang baik hati, engkau adalah guru yang cerdas, ilmunya sangat tinggi, hatinya senang menolong. Engkau adalah guru yang tidak tega melihat penderitaan murid. Saya serahkan soal ini sepenuhnya kepadamu guruku. Kira-kira kata guru bagaimana? Oh, silahkan keluar kamu. Gagal. Kalau soal sekolah begitu. Kalau persoalan hidup, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, inilah yang diinginkan Allah. Jadi kalau ada masalah, yang penting bukan mikir memecahkan masalah, yang penting berpikir bagaimana agar ditolong Allah memecahkan masalah. Ada bedanya tidak? Saya memecahkan masalah, Allah menolong saya memecahkan masalah. Mana yang benar? Jawab hadirin. Kita selesaikan sendiri masalahnya, atau kita minta tolong Allah agar kita bisa menyelesaikan masalahnya?
Nah, masalah kita tuh dari awal sibuk menyelesaikan urusan sendiri. Udah bodoh kita ini, banyak mikir, stres. Udah ilmu sedikit, segala dipikir, liar. Ibu ingin suami soleh, betul Bu? Ibu ingin suami sayang ke ibu, betul? Sebutkan gimana caranya. Centil enggak ngepek Bu. Ibu centil teh malah bikin enak. Digimanain? Caranya kalau ibu ingin suami jadi baik, suami jadi sayang ke ibu, caranya adalah ibu harus berusaha supaya jadi istri yang disayang Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suaminya. Ibu bisa ngebulak-balik hati suami tidak? Boro-boro ngebulak-balik hati suami, tahu juga enggak hatinya di mana? Pak, Bapak, kenapa jadi nunduk gini, belum juga dinasehatin? Udah merasa ya? Gimana ingin istri solehah, anak baik, gimana? Digimanain? Dinasehatin? Gak mempan. Kenapa nasihat Bapak gak mempan? Karena anak sudah tahu modal Bapak. Kenapa istri gak begitu dengar nasihat Bapak? Karena istri sudah tahu modal Bapak. Nasihat kita tuh tidak cocok dengan kelakuan sendiri. Susah nyolehkan anak tuh nggak bisa. Allah yang menyolehkan istri dan anak. Tugas Bapak ini jadi lelaki soleh, jadi lelaki ahli takwa. Nanti hadiahnya diantaranya adalah istri dibalikan hatinya jadi baik, anak juga dibalikan hatinya. Kita boro-boro nyolehin anak Pak, nasehatin diri sendiri aja enggak mempan. Benar? Nah ini ilmu dasarnya. Selama ini kita mengandalkan selain Allah. Harusnya Allah. Surat Yunus 107. Sudah habis belum waktunya? Enggak, kalau nanya sudah atau belum, jawabannya sederhana, belum. Gitu we. Wah, kada kemo. Nah, eta teh tes pertama gagal. Siapa yang mau udahan ya? Ini mah cuma ngetes kesabaran. Sudah habis belum waktunya? Beres. Jangan suka kepanjangan ngejawab teh ya. Belum atau kada ceramah naon eta cicing. Eta yang jadi masalah teh. Jawabannya melampaui keperluan. Sudah habis belum waktunya? Beres kan? Coba di rumah dipraktekan begitu Bu. Teu calembeng teuing, tenang rumah tuh. Rumusnya 5 at. Apa? 5 at. Ulangi apa? 1. Tekad kuat. Di sini nih. Dan bulat. Hatinya tuh kuat dan bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahus somad. Jadi ini kunci awalnya. Jadi hati ini tidak melihat, tidak meyakini ada yang bisa nolong selain Allah. Surat Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan
kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau nolong, tapi Allah tidak menghendaki. Terjadi tidak? Mumpung pertanyaannya gampang ya, kalau berkenan menjawab, jawab. Saya sih tidak berharap dari makhluk, cuma kalau nggak ngejawab teh kumaha gitu ya. Bergabung jin dan manusia semua mau nolong, tapi Allah tidak menghendaki. Bisa tidak sampai? Tidak. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau mencelakakan kita, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Tidak mungkin. Hanya bisa terjadi biiznillah. Jadi kalau kita diuji, ujian itu terjadi dengan izin Allah ya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Nah, barang siapa yang yakin ke Allah, ini ujian terjadi dengan izin Allah, ini ujian sudah diukur oleh Allah, ini ujian pasti membawa kebaikan dari Allah. Ini husnudzon ke Allah, yahdi qalbah. Allah bakal memberikan petunjuk di hatinya. Makanya kalau gelisah, siapa yang bisa bikin tenang? Suami bisa bikin tenang tidak? Justru itu sumber kegelisahannya. Anak bisa bikin tenang? Tidak ada yang bisa membuat tenang selain Allah, karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, jadi kalau kita sedang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau gitu dokter apa kerjanya? Mengobati. Menyembuhkan Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau punya hutang, siapa yang bisa melunasi? Hanya Allah. Kalau Allah menghendaki hutang kita lunas, pasti lunas. Macam-macam caranya terserah Allah. Tapi ini mah banyak sekali, enggak ada yang banyak bagi Allah. Kalau Allah mau melunasi, pasti lunas. Akan ada jalannya sendiri. Tahu cara melunasi yang paling gampang bagaimana? Dibuat yang ngasih hutangnya ridho, beres. Tas mending kene saya dapat pahala daripada mikiran maneh liur, maneh mata ramayar ridho. Itu namanya ridho tapi emosi ya. Kalau kita dalam kesempitan, siapa yang bisa melapangkan? Hanya Allah, gak ada lagi. Kesempitan rezeki, kesempitan hati, kesempitan ilmu, hanya Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Wa yuridka bi khairin, lanjutan ayat yang tadi, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radar li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, pasti jodoh tidak? Jodoh. Aduh, maaf hadirin emosi ya. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh tidak. Tapi calon mertuanya enggak setuju. Kalau Allah takdirkan jodoh, nanti tinggal diubah aja hati jadi setuju. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh tidak? Pasti sembuh. Ada jalannya nanti. Kalau sembuhnya lewat obat, kita akan dipertemukan dengan obatnya oleh Allah. Kalau kita sembuhnya lewat dokter, dokter itu kita bakal ketemu dengan dokter itu. Pokoknya kalau Allah menetapkan sesuatu, jalan untuk terjadinya yang Allah kehendaki, sebabnya nanti kalau diadakan oleh Allah. Haji, pasti haji tidak? Haji, pasti ada haji nanti.
mungkin diundang raja, apa aja. Tapi ya berangkat haji juga nikmat atau ujian? Berangkat haji nikmat atau ujian? Ujian. Kalau pulangnya bawa emas, Mas Subroto, Mas Suroto ya enggak apa-apa, itu kan suaminya. Tapi kalau pakai emas imitasi bisa jadi masalah baru. Ujian haji itu ya, yang lulus itu yang mabrur, yang diterima. Kalau belum punya anak, siapa yang bisa ngasih anak? Hanya Allah. Gak ada lagi. Mau bayi tabung, yang tabungnya hijau atau yang biru, semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Makanya sudahlah, jangan ngarep-ngarep dari siapapun, bikin sakit hati. Makin berharap kepada selain Allah, makin jauh dari ketenangan, makin jauh dari pertolongan Allah. Bergaul dengan manusia hanya boleh badan yang dekat. Kalau hati berharapnya dari Allah, jangan berharap dari makhluk. Penderitaan para ibu adalah berharap terlalu banyak kepada suami. Padahal suami ibu, maaf ya Pak ya, model-model ini, maaf ya Pak ya sebelumnya, model-model ini adalah suami yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Jawab, Aki. Bu, mau bahagia, jangan berharap dibahagiakan oleh suami. Ingin dibahagiakan siapa aja? Allah aja. Karena yang punya segala-gala adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah suami mah. Maaf ya Pak ya. Bukan meremehkan suami. Jadi suami saya sebagai apa dong Ya terserah ibu. Suami teh sebagai apa? Kalau ibu ingin bahagia, suami sebagai apa? Jawab. Imam? Kamari kan ngimamin gagal. Ina atau ina ujungnya qul huwallahu ahad. Suami baru bisa membuat, suami bisa, ulangi ya, ibu bisa bahagia kalau melihat suami itu sebagai ladang amal benar. Dalilnya apa? Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, karena diniatkan jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri tah oleh ibu-ibu, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan ibu membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala, enggak ada ruginya. Jelas? Jadi yang bikin ibu menderita teh apa? Lihat suami jadi ilah, jadi dituhankan. Lebih banyak berharap dari suami, lebih banyak takut ke suami, dan lebih cinta ke suami daripada ke Allah. Teruslah belajar pulang dari sini mah tong bogoh teuing ka salaki teh. Da salaki ibu ge belum tentu panjang umur. Jadi
mulai sekarang kalau ingin ditolong oleh Allah harus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti apa yang suka gulat itu? Allah aja. 2. Ini syarat yang pertama, karena ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita sudah berburuk sangka kepada Allah, ya itu yang terjadi. Ya mah. Jika nama bekal susah ya, susah. Ya mah anak teh, jika nama bodoh seumur-umur, bodoh. Suami saya mah tidak bisa berubah, tidak. Husnuzon ke Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Susah tuh menurut kita. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang susah. Makanya Bu, Pak, tahukah yang paling penting dalam hidup ini, yang paling urgen, yang paling penting dalam hidup ini apa? Mengenal Allah supaya benar tauhidnya. Kalau kita tidak kenal Allah, kita bersandar sama siapa? Tidak mengenal Allah, tidak mengenal ikhlas. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal syukur. Tidak mengenal Allah, tidak tahu sabar. Tidak mengenal Allah, tidak tahu ridho. Tidak tahu tawakal. Tidak pernah mengenal khusyuk. Berat sekali. Walaupun kita sholat, saum, ngaji, umroh, sedekah, kalau tidak kenal Allah, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena ibadah itu baru nikmat kalau ikhlas. Dan ikhlas itu kalau yakin ke Allah. Jelas ibu-ibu? Jadi wajib belajar ilmu tauhid itu. Ilmu mengenal Allah agar tidak menuhankan yang lain selain Allah. Semua dosa diampuni kecuali mati musyrik. Makanya belajar tauhid itu mengawali belajar yang lain-lain. Kalau sudah belajar, sekarang belajar. Kalau belum belajar, sekarang belajar. Dengar ceramah ini teh jadi gelisah atau jadi tenang? Kan? Hati jadi tentram atau jadi galau? Jawab. Tuh, baru judulnya. Ada yang berkata, kenapa ya kalau dengar ceramah Agim hati saya jadi tenang gitu? Bukan karena ceramah saya. Karena yang disampaikannya sekelumit kecil dari ilmu tauhid, begitu. Karena yang dibahasnya tentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena penceramahnya, tapi karena materi ceramahnya. Jelas? Kedepan bapak-bapak ini nggak usah jauhan gitu, tinggal di sini aja. Saya nggak tega lihat lehernya, ya nggak? Jadi kararia, nanti pulang dari sini menceng semua. Memangnya bakal kesini lagi saya? Kalau diperlukan, tapi yang penting mah kalau ada takdirnya pasti kesini. Kalau belum takdirnya seperti pembukaan ya. Katanya ngundang Agim dulu ya. Tapi memang belum tertulis di Lauh Mahfud, jadi tidak nyampe kesini. Sekarang nyampainya, semuanya ada waktunya. 2. 1, hati tekad kuat bulat kepada Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Ulangi. Pernah ada yang datang, kalau tidak salah kepada Imam Hasan Al-Basri, Syekh,
Di kampung kami kemarau panjang, tidak ada hujan. Ada amalan yang dapat mendatangkan pertolongan Allah supaya hujan turun. Jawaban Syekh begini, istighfar, minta ampun kepada Allah. Terima kasih. Datang lagi tamu Syekh, kami lagi kesulitan keuangan, ekonomi kami lagi susah sekali. Adakah amalan yang membuka pertolongan Allah sehingga rezeki kami diperbanyak oleh Allah? Jawaban beliau bagaimana? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Makasih. Datang lagi tamu Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya momongan, belum punya anak. Adakah amalan agar Allah menitipkan keturunan kepada kami? Jawaban beliau, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu Syekh, panen kami gagal, ada amalan supaya subur? Istighfar. Ditanya oleh seorang yang hadir, Syekh, ini semua masalah, jawabannya kok cuma satu? Itu bukan perkataanku, kata Syekhnya. Itu janji Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Coba dibacakan Ustadz. Ada supaya merdu suaranya lebih bagus dari ada. Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah memperbanyak harta, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menggandakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, jelas. Jadi semua karunia Allah ini mudah bagi Allah, tapi dosa-dosa kita itu yang bisa menjadi penghambatnya. Seperti naik mobil, kaca kotor. Dan semakin kotor, jalan kelihatan tidak? Jalannya ada atau tidak? Tidak kelihatan karena apa? Kotor. Kalau cerminnya kaca tertutup, hati tenang atau gelisah? Gelisah. Bukan tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Tapi kalau istighfar, banyak, ampun ya Allah, astagfirullah ya Allah. Mata saya sering berzina, astagfirullah ya Allah. Sangat banyak waktu digunakan melihat yang haram, yang sia-sia, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, tadi saya menyakiti orang, perkataannya pakai bohong, astagfirullah. Makin banyak istighfar, karena tiap waktu kita bikin dosa. Ini perjalanan ke sini aja ada dosa yang dilakukan tidak? Ada. Lagi dandan, siap nih kikiting kerudung teh, jeung jiga nini wajah teh, wajah sendiri, dikutuk-kutuk sendiri, Allah mendengar itu, nah ini peot-peot teuing banget teh. Bukannya bersyukur masih ada kulitnya. Yang tadi mau berangkat ngomel,
naik angkot ngomel. Ibu sebelah sana, ibu bawa ketek yo, ngomel. Ibu bawa PPO, naon dasar ini wungkul. Padahal dia juga nenek-nenek. Hati-hati sepanjang jalan. Meni panas ya teh, tengenah pisan menghina ke Allah. Banyak duduk di sini tiba-tiba kedorong situ dia tuh bu ngambek. Ini bisa sambil duduk begini bisa dosa. Lihat kerudung orang yang di depan, nah ya mah butut ya bahan murah, dosa. Ini duduk begini tapi dosaan Pak. Selain amal kita bisa berbuat dosa. Makanya istighfar. Belum pagi bangun tidur ngomel mau makan, bosan makan nanti gini-gini aja. Itu Allah yang nyiapin, nyebut bosan, dicatat dosa. Nonton TV dosa, lihat HP dosa, ketemu orang, nah ibu jadi seberapa kuintal, nyebut kuintal itu dosa. Karena kuintal teh karung. Makanya orang yang banyak istighfar seperti dikikis dosa-dosanya. Apalagi kalau istighfarnya benar-benar pakai penyesalan. Duh ampun ya Allah, saya teh belum jadi contoh ke anak-anak. Anak-anak jadi susah sholat, susah ngaji, pakai HP terus. Eta teh dosa saya ya Allah, saya aja 3 HP gitu kata ibu teh. Ya, lihat anak berbuat kurang baik, kita harus tobat. Karena boleh jadi anak dibuat seperti itu oleh Allah, teguran bagi kita yang tidak jadi contoh baik. Diam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah kamu, sambil marah. Coba itu. Harus tobat. Berarti kita yang ngasih contoh tidak cocoknya dalil dengan kelakuan. Bangun, sholat syah. Mana yang dikulub di neraka? Kata anak teh itu teman saya sholatnya belang betong baik-baik aja. Nah ibu rajin sholat jadi ganas begini. Jangan-jangan anak-anak tidak mau sholat karena lihat akhlak kita. Orang tuanya tidak ada kelembutan, kasar, judes. Nah sholatnya tidak ngepek si ibu mah. Ibu juga jangan terlalu marah ke suami teh, kan ada suami yang protes. Kunaon ya ayah, istri saya teh pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya baru pada seragamnya katanya. Kelakuannya mah awet weh standar. Dan peningkatan teh sugan teh bakal ningkat iman. Ternyata yang ningkat tuh cicilan. Nah ini tidak boleh marah, tinggal evaluasi. Walaupun Bapak tidak usah ngomong gitu, cicing ya Pak ya. Ayo punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Bagaimana kalau setiap dosa kita, satu dosa mengeluarkan 1 belatung? Seperti apa diri kita ini? Bu, belatung, mulut ibu penuh belatung tidak? Jijik. Aslinya kita ini menjijikan. Hanya karena ditutupi aja oleh Allah. Ibu-ibu teh dan bapak-bapak teh dihargai termasuk saya. Bukan karena mulia. Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan. Banyak di antara kita ngaji ke masjid. Tapi matanya teh berzina terus di HP. Kalau zaman dulu melihat lawan jenis teh rada malu-malu. Sekarang mah istri orang, anak tetangga atau siapapun kelihatan di sini nih. Padahal aurat orang haram, tonton we. Salat rusak. Istighfar. 5,5 jam orang Indonesia teh bu ngusap-ngusap ya teh. Matakna ibu ge ningali barudak teh kikian we.
terlalu sering. Tapi giliran Quran di skip. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha wattini wazzaitun. Rasulullah SAW bersabda, dasar nurut tipu daya setan gitu. Hari yang aneh-aneh mau ditonton, nu bodor telucu ditonton. Ini nih harus ditobatin. Udahlah, ayeuna mah sing seueur istighfar, mau ditolong Allah. Tuh tadi ayatnya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, terus istighfar yang banyak. Oh, pernah dengar tidak kisah, pernah diceritakan dulu di sana ya, Imam Ahmad bin Hambal, ulama mazhab, ulama besar. Suatu saat datang, pergi dari rumah jauh-jauh ke sebuah masjid, rawat luar kota. Sambil kenapa saya harus berangkat ke sini? Di dalam masjid, selesai sholat, Syekh, keluar Syekh. Masjidmu ditutup, Syekh itu orang tua. Syekh itu bisa tiga, bisa ulama, bisa orang tua, bisa orang kaya, disebut Syekh. Keluar. Di pinggir di situ, Syekh, ini pagar mau ditutup. Saya musafir, ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh di masjid ini. Terusir, padahal itu ulama besar. Ulama sangat terhormat, tapi kan tidak ada fotonya zaman dulu. Akhirnya ada seorang jamaah masjid itu tukang roti. Ayo Pak, ke rumah saya saja. Kalau masjidnya mau ditutup, dijamu di rumahnya, disuguhi. Tapi ada yang aneh, diperhatikan. Ternyata si bapak ini istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sambil bikin air, nyiapin roti, itu istighfar. Ditanya, Pak, Bapak sudah berapa lama istighfar terus begitu? Oh, saya sejak muda istighfar. Apa yang Bapak dapatkan dengan banyak istighfar? Apa katanya? Begini. Dengan mengamalkan banyak istighfar, semua doa-doa saya dikabulkan Allah kecuali satu. Apa yang belum terkabul? Saya ini memohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan ulama panutan saya, Syekh Ahmad bin Hambal. Masya Allah, itu sudah ada di hadapannya. Berangkat dari jauh, diusir dari masjid semata-mata untuk terkabulnya doa seorang hamba yang banyak istighfar. Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, satu cemasnya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhaikin makhrajan, ada jalan keluar. Apa aja masalahnya akan ada jalannya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki, pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, yang tidak pernah terbayangkan. Ada. Banyak kisahnya ini. Cukup segitu dulu, sebetulnya ada 5 nih. 5, tapi waktunya sudah habis ya. Ya, yang menentukan siapa? Limaat, 1, tekad kuat dan bulat mengharapkan pertolongan Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Tos Bu, Pak, ya jangan suka ngumbar mata, dari mata turun ke hati. Jaga pandangan, jangan segala dilihat, jangan segala dibaca, jangan segala ditonton.
Karena belum tentu menyehatkan hati. Nafsu pasti pengen lihat yang jadi dosa. Karena nafsu ini memang ngajak kita kepada kemaksiatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nih, tong segala didengar ibu, bapak, tong ngobrol wae di majelis taklim ge disada wae. Makin banyak yang didengar, makin mudah kotor hati. Si eta teh ternyata tasna teh imitasi sia. Mau apa ngobrolin tas orang? Mau imitasi, mau asli, ya terserah beliau. Si eta teh ternyata motornya teh cicilannya teh 60 bulan, 5 tahun. Motor-motor batur, nu nyicil batur, nu lieur ibu, kunaon. Tong sagala dipikir. Eta kumahanya baru juga nikah sehari terus kabur. Saha nu kabur ibu? Kok tahu dari mana? Saya ge maca judulnya. Mau ngapain ngurusin yang gini-ginian? Mau pemilu, tenang. Jangan segala diobrolin, bekal banyak kata-kata yang tidak baik, jangan baca. Jangan baca yang bisa mengotori hati, yang tidak jadi solusi. Sayang hati kita ini, kalau banyak diisi sampah, hati kitanya jadi tempat sampah. Isi berlian, mutiara, isilah ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat baik. Enak hadirin. Bu, mau bahagia, tong ngobrol wae. La yastaqimu imanu abdin. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba hatta sehingga yastaqima qalbuhu, hingga hatinya istiqomah. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak bisa istiqomah iman sebelum istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah hati sebelum istiqomah jaga lisannya. Jangan berharap hidup ini ditolong Allah kalau disadawai yang tidak manfaat. Masa nggak boleh ngomong? Boleh. Pilihannya dua. Falyaqul khairon aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Di rumah tangga mengamalkan ini aman. Cuman kata-kata yang baik atau diam. Beres. Pak, Bapak baik. Udah gitu diam, beres. Kata bapak, ibu juga baik, beres. Bapak minta uang, baik. Kemarin dicerita di masjid, ada bapak-bapak umur 70 tahun, sehat, fresh, awet muda. Ditanya, Pak, apa rahasianya? Kenapa Bapak kelihatannya seger terus, sehat terus? Rahasianya mau tahu? Saya tidak mau berdebat kusir, tidak mau berargu. Gak ada saya debat. Oh gitu Pak? Ah masa cuman gak berdebat jadi sehat? Masa cuman begitu? Ah saya setuju dengan saudara, setuju. Beres. Itu ngerti deh, ya sudah nggak apa-apa, saya setuju. Jadi di debatnya kalau oh ya saya setuju, beres. Matakna Bapak kunaon sih Bapak teh keting? Saya setuju Bu, beres. Itu kesalahan Bapak ya di rumah teh. Saya setuju dengan pendapat Ibu, insya Allah saya perbaiki. Selesai. Coba, itu teh salah Bapak, cuk saha salah Bapak, itu teh Ibu. Oh, riut. Coba amalkan ini Pak.
Kan ada tuh yang suami istri bertengkar terus misah. Terus kata anaknya tuh, ayo dong damai, damai. Akhirnya datang tuh. Kata si istri, Pak, saya mohon maaf. Sebetulnya keruwetan rumah tangga ini datang dari sikap saya sebagai istri yang kurang menghargai suami. Kata suaminya, iya Bu, tapi saya kepala keluarga sebetulnya yang harus membimbing. Jadi keruwetan ini karena saya sebetulnya. Ah enggak, karena saya. Akhirnya bertengkar lagi hadirin. Aneh. Kebanyakan berdebat. Kita kumaha ya si Ronaldo teh mah. Saya setuju. Beres. Coba dihemat perdebatan. Mau ngapain sih segala didebat? Hah? Ngotorin hati, menjauhkan dari pertolongan Allah. Kalau mulutnya selalu berbuat dosa, gimana bisa diijabah? 4, tingkatkan taat. Nah, perbaiki sholat. Sekarang saya mau ngetes ya tentang bacaan sholat. Kenapa jadi pada nunduk begini? Sianan ya. Coba terjemahkan surat Al-Fatihah. Tuh tarungkul. Sian ditunjuk. Kita sholat tiap hari. Tahajud bagus tiap malam. Tapi Fatihah enggak ngerti. Oh ini serius. Bahkan ada yang hafal Quran 30 juz, ketika disuruh menerjemahkan ayat kursi macet. Ini yang harus diperbaiki Pak. Kita teh kebanyakan ngobrol, kebanyakan lihat HP, sampai nggak sempat belajar menerjemahkan Al-Fatihah. Tong Al-Fatihah lah. Kul huwallahu ahad weh. Sok tarungkul deui. Sieun ditunjuk. Ayo perbaiki sholat dengan perbaiki ilmunya. Bagaimana mungkin kita khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita katakan? Benar? Bagaimana mungkin kita menikmati Al-Quran kalau kita tidak memahami artinya? Perbaiki sholat kalau mau ditolong Allah. Wasta'inu bis-sabr was-shalah. 40 rakaat sehari, 17 fardu, tepat waktu berjamaah di masjid, terutama bagi lelaki. Tambah 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini kalau dua-dua semua udah 10 nih. Kalau duhurnya ada yang 4 berarti 12. Kalau semuanya dua-dua udah tambah 2 lagi mungkin. Sholat duha tambah tahajud 11, 40 rakaat. Coba 40 rakaat minimal sehari. Makin ikhlas, makin dekat pertolongan Allah. Dan yang terakhir, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau ingin ditolong Allah, salah satu amalannya sing seneng nolong orang lain. Dengan apa aja yang sanggup kita. Minimal wajah cerah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah, kata-kata yang baik, senyum yang tulus. Ini kita nggak pakai tenaga tuh, ya. Belum lagi perhatian. Di mana kita ada, sebarkan kebaikan, kebaikan dan ikhlas. Tidak ngarep apa-apa, hanya ngarep-ngarep Allah saja, keridhaan Allah. Makin kita menolong, makin ditolong. Makin kita pelit menolong, makin jauh dari pertolongan. Tes. Kalau punya uang 2 lembar 120.000,
Sebentar lagi ada yang infak, kira-kira yang mau diinfakkan yang mana? Jujur, jangan langsung solehah. Hah? 100 atau 20? 20. Ya kan harus ada ongkos, pulang adanya harus makan. Iya, tenang, jangan berargu ya. Ternyata ibu selidiki 3 lembar, bukan 120, 125. Jadinya yang mana sekarang? Ya ceramah stakar kebak tete ngepek hadirin. Astagfirullah ya Allah, ternyata bukan 125, 4 lembar, 127. Jadi keputusannya yang mana? Ya Allah, tolonglah kami ya Karim. Cabut kepelitan. Kenapa? Karena ayat Ali Imran 134 ciri orang takwa yang pertama di ayat itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Makin senang berinfak, makin disukai Allah. Makin pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, makin jauh dari pertolongan Allah. Maka selamat berbahagia bagi para dermawan dan jangan berharap bahagia bagi orang yang pelit. Terima kasih, ada waktu 20 menit. Kita akan ada tanya jawab. Ini kan jawaban semua dari tadian. Baik, alhamdulillah ibu bapak sekalian, kalau ada takdirnya ke depan ya, ceramah lagi di sini. Kajiannya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi dengan dasar keyakinan kepada Allah dan supaya hati kita bersih. Karena ternyata yang berjumpa dengan Allah nanti yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti yang jumpa dengan Allah tuh yang paling bersih buah dari ilmu dan amalnya. Jadi tidak bisa bersih kecuali belajar ilmu tauhid dan beramal sesuai dengan tuntunan Rasul, baru bersih hatinya. Terima kasih. Mari kita sambil berinfak, sambil gimana rencana Dek? Nggak ada ini, langsung tutup aja. Ya sudah segitu, hadirin. Jangan riweh dengan pilpres ya. Jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara pilpres atau pilgub ya. Dengerin. Jangan bertengkar seperti yang lalu-lalu. Tidak boleh lagi ada kecebong dan kampret, karena sekarang sudah damai, namanya kecepret ya. Satu, kita belum tentu hidup yang akan datang, benar? Yang kedua, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Jadi tidak usah terlalu galau siapa presidennya, dan nanti yang menentukannya juga hakikatnya adalah Allah. Mau pada kemana ini? Belum selesai. Ibu, giliran sedekah jadi pada pulang. Bukan begitu kami mau ngambil justru tabungan. Lanjut. Nanti kalau mau milih, saudara istiqoroh. Kira-kira mana yang paling bisa mengemban amanah ini. Kemudian bismillah, coblos dan pasrahkan ke Allah. Mungkin yang jadinya yang dicoblos, mungkin yang jadinya yang tidak dicoblos. Terserah Allah, kita doakan saja siapapun yang jadi supaya tetap dibimbing Allah membawa kebaikan. Jadi enggak usah emosi ya, kita boleh punya pilihan dan kita jangan emosi dengan yang berbeda. Udahlah, dunia mah enggak usah terlalu membuat kita berlebihan bersikap. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Sambil bersedekah, sambil baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadol, silakan Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi jamaah ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua dosa orang tua kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga keluarga penuh berkah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Jauhkan dari yang haram, lepaskan dari lilitan hutang. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang ikhlas dan yang mengamalkannya ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang dapat jadi penyejuk hati kami. Kami berlindung dari segala kedurhakaan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan ketenangan yang hidupnya selalu resah dan gelisah ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan terkabulkan hajat-hajat yang diharapkannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Karim, jadikan jamaah ini Engkau undang ke Baitullah. Jamu menjadi haji, hajah mabrur, mabrurah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah. Doanya doa yang Engkau ijabah. Lahir batin kami sehat wal-afiyah. Sisa umur ini benar-benar istiqamah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, solehah. Jadikan negeri kami ini negeri penuh barokah ya Allah. Titipkan para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang takut padamu ya Allah, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang dapat jadi contoh kebaikan bagi kami, para pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tidak terasa 1,5 jam kurang. Bapak Ibu terima kasih dan saya mohon maaf. Semoga ada takdir kita bertemu lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita takdir berkumpul di sorga nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.